Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sofian dari Teknik Elektro 18 dengan NIM 22111818086. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah diberikan oleh dosen saya tentang teknologi wireless. Teknologi wireless itu terdiri dari overview teknologi wireless. Kemudian ada komunikasi seluler, kemudian ada sistem satelit, kemudian ada wireless LAN, dan ada juga mobility support, dan juga ada aplikasi dari wireless itu sendiri. Contoh dari wireless LAN yaitu ada 802.11 Bluetooth dan sebagainya. Untuk mobility support itu contohnya seperti WAP. Kemudian yang selanjutnya, mengapa harus wireless? Karena portable, mudah digunakan di mana saja, dan mobilitasnya tinggi, atau dalam istilah lain anything, anytime, dan anywhere. Mempunyai mobility terukur dalam ukuran, berat, dan kekuatan, dan juga dibutuhkan infrastruktur. Yang selanjutnya yaitu ada spektrum komunikasi wireless. Ada FLF, ada LF, ada MF, ada HF, ada VHF, ada UHF, ada SHF, dan juga ada EHF. Untuk VLF itu sendiri yaitu very low frequency yang mempunyai jarak 30 km. Kemudian untuk LF juga sama, jaraknya 30 km. LF itu sendiri adalah low frequency. Kemudian untuk MF atau middle frequency mempunyai jarak 3 km. Kemudian untuk HF itu high frequency, sama mempunyai jaraknya 3 km. Kemudian untuk VHF very high frequency, yaitu memiliki jarak 3 km, sama seperti UHF ultra high frequency, juga jaraknya 3 km. Untuk yang terakhir SHF dan EHF itu super high frequency, dan EHF adalah extra high frequency, memiliki jaraknya itu 3 cm. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi frekuensinya maka makin kecil jarak komunikasinya. Yang selanjutnya yaitu tentang struktur jaringan wireless. Ada dua proses transmisi pada komunikasi wireless ini. Yang pertama ada forward link, yang kedua reverse link. Forward link itu sendiri adalah proses pengiriman informasi dari user ke tower. Sedangkan untuk reverse link itu sendiri proses pengiriman informasi dari tower ke user, atau sebaliknya dari forward link. Jadi strukturnya tuh dari mobile operator masuk ke mechanic control equipment, kemudian juga bisa masuk ke network interface equipment atau 2 jalur, kemudian masuk lagi ke public switch telepon network. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip sel. Dalam sistem komunikasi seluler selalu menggunakan prinsip sel, maka dengan itu disebut dengan seluler. Sel 1 itu sebagai pengirim dan
sel 2 sampai 7 bisa diartikan sebagai penerima. Agar tak terjadi overlaps, maka frekuensinya harus dibedakan. Tekniknya yaitu menggunakan SDMA atau Space Division Multi Access. Jadi untuk komunikasi seluler itu metodenya menggunakan sel handover, cell size. Cell handover itu sendiri adalah perpindahan HP dari titik tower ke titik tower yang lain. Kemudian untuk cell size itu ada bermacam-macam, tergantung penggunanya atau objek. Yang pertama ada makrosel, yang kedua ada mikrosel, kemudian yang ketiga ada pikosel. Makrosel ini ukurannya paling besar, biasanya untuk subscriber yang bergerak dengan cepat, contohnya seperti mobil. Kemudian untuk makrosel ini biasanya untuk slow moving seperti subscriber atau pejalan kaki. Pikosel ini biasanya digunakan di gedung-gedung. Untuk komunikasi seluler ini tekniknya menggunakan multiple access. Multiple access ini terdiri dari ada FDMA, TDMA, dan CDMA. FDMA itu sendiri adalah frekuensi division multiple access, adalah multiplexing yang mendefinisikan channel-channel berdasarkan frekuensinya. Kemudian untuk TDMA yaitu time division multi access, adalah multiplexing yang mendefinisikan channel-channel berdasarkan waktu. Kemudian yang terakhir ada CDMA. CDMA itu sendiri adalah kode division multiple access, adalah pengukuran channel-channel sehingga bekerja secara ortogonal. Inputnya harus berupa direct bit. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang generasi seluler. Generasi seluler itu terdiri dari beberapa sinyal. Yang pertama ada 1G, yaitu generasi pertama dengan sinyal analog. Contohnya yaitu seperti AMPS. Yang kedua adalah 2G, generasi kedua yaitu digital. Contohnya yaitu seperti GSM dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada 2,5G. Generasi 2,5G ini bentuknya digital juga, contohnya seperti GPRS, RG dan sebagainya. Kemudian untuk 3G atau generasi ketiga ini juga sama bentuknya digital, contohnya seperti UTMS. Dan yang terakhir ada 4G. 4G itu sendiri generasi keempat, bentuknya digital, contohnya seperti data rate. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada arsitektur jaringan GSM untuk 2G. Dimulai dari mobile station akan mengirimkan data ke BTS, atau BTS itu sendiri base transceiver station. Kemudian dikirimkan kembali ke BSC atau base station controller. BTS ini bisa menghandle beberapa BSC, bahkan sebaliknya BSC juga bisa mengontrol beberapa BTS. Untuk jenis komunikasi yang pertama yaitu ada SMS atau short
message service, mengirimkan pesan singkat di mana penggunanya harus membayar. Teknologinya seperti GSM, untuk ukuran message-nya yaitu 160 bit, bisa untuk 2 arah. Kemudian yang kedua ada TDMA, yaitu sama 160 bit, bisa dari satu arah. Kemudian ada CDMA itu mempunyai 256 batasnya yaitu 256 bit, bisa digunakan kedua arah juga. Kemudian yang terakhir ada Aiden ini mempunyai 140 bit, bisa digunakan kedua arah juga. Yang selanjutnya ada SMS banking. SMS banking itu dari customer terhubung ke jaringan internet, kemudian masuk ke web banknya, kemudian akan dimonitor oleh SMS monitoring aplikasi sehingga dapat dilihat dari saldo penggunanya. Yang selanjutnya selain itu wireless teknologi juga digunakan untuk sistem satelit. Sistem satelit, klasifikasi satelit ini dilihat dari tingginya permukaan bumi. Misalnya yang paling rendah ada LEO atau Low Earth Orbit, kemudian ada MEO, medium Earth Orbit, kemudian yang ketiga ada GEO. GEO itu yang paling jauh dari permukaan bumi, atau jaraknya paling jauh dari permukaan bumi. Contoh umum penggunaan satelit adalah GPS atau Global Position System. Yang selanjutnya yaitu tentang wireless LAN atau Local Area Network. Yang pertama terdiri dari ide dari LAN itu sendiri, tetapi pengembangannya tidak menggunakan kabel. Kemudian areanya itu terbatas karena tergantung pada antena. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada komponen wireless LAN, terdiri dari pertama transmitter, yang kedua antena, yang ketiga web, yang keempat internet converter dan sebagainya. Untuk konfigurasi LAN juga terdiri dari user to user, kemudian melalui akses point, kemudian melalui akses point dan roaming, dan yang terakhir melalui antena direktoral. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada Bluetooth. Bluetooth ini bekerja pada 2,4 GHz. Jarak tempuhnya itu sekitar 10 sampai 100 meter. Kemudian menggunakan teknik frekuensi hub atau FH. Yang selanjutnya TMUWB atau Time Modulated Ultra Wideband. TMUWB ini terdiri dari jutaan sinyal
terdiri dari jutaan sinyal sinus per sekon. Kemudian menggunakan kode multiplexing. Kemudian yang selanjutnya itu modulasinya menggunakan pulse position dengan frekuensi yang berbeda namun memiliki proses waktu yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada WAP atau Wireless Application Support, terdiri dari WAP ini menggunakan wireless markup language dan membagi konten dalam bentuk kartu. Mungkin sekian materi yang bisa saya review. Mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.